Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Yusuf Aprilianto yang akan menjelaskan tentang turunan banyak variabel dan limit fungsi banyak variabel. Yang pertama adalah turunan banyak variabel. Jadi turunan fungsi dengan banyak variabel dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep turunan parsial. Turunan parsial sendiri adalah sebuah konsep turunan yang menjelaskan satu variabel yang berubah sementara variabel yang lainnya tetap. Sebagai contoh, ketika kita memiliki fungsi f, x, y, maka turunan parsial terhadap x itu menjelaskan variabel x yang berubah namun y-nya tetap. Aturannya, jika ada dua atau lebih variabel dalam sebuah fungsi, maka turunannya dihitung terhadap masing-masing variabel yang ada di fungsi tersebut. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan turunan parsial dari A, F, A, B, C, D sama dengan 2A kuadrat ditambah 9B kubik ditambah 15C kuartik ditambah 12D pangkat 5, dan yang B, F, X, Y sama dengan 12X kuartik ditambah 24Y pangkat 6. Kita akan coba kerjakan ya. Yang 1A terlebih dahulu, dimana di sini ada F, kita langsung saja ya, kita langsung turunkan saja. Misalkan di sini kita tentukan terlebih dahulu turunan parsial untuk variabel A. Itu berarti variabel A-nya yang diturunkan. Ini menjadi 2 kali 2A, karena pangkatnya dikurangi 1 berarti hilang. Jadi 2A pangkat 1 ya. Pangkatnya tidak ditulis, ditambah ini saya masukkan kurung terlebih dahulu, kemudian ditambah 9B kubik ditambah 9B kubik ditambah 15C kuartik ditambah 12D pangkat 5. Nah, pengerjaannya sesimpel ini, dimana untuk turunan parsial kita menurunkannya satu persatu. Ya, ini hanya untuk A-nya, baru untuk A-nya. Nanti kita akan coba untuk variabel yang lain. Ya, F, A, itu sama dengan 4A ditambah 9B kuartik ditambah 15C kuartik, maksud saya ini, ditambah 12D pangkat 5. Nah, jadi seperti ini. Jadi turunan parsial untuk fungsi A atau terhadap variabel A itu sudah ditemukan. Selanjutnya kita akan coba cari untuk variabel B. F, B, A, B, C, D itu sama dengan ini berarti tetap ya. Ini berarti tetap 2 kuadrat ditambah, nah di sini kita turunkan B-nya menjadi 3 dikali 9 D pangkat dalam kurung 3 dikurangi 1 ditambah 15C kuartik ditambah 12D
pangkat 5. Nah, dari sini kita bisa langsung hitung untuk FP ABCD itu sama dengan 2 kuadrat ditambah 27B kuadrat ditambah 15 C kuartik ditambah 12 D pangkat 5. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk 2 variabel. Sementara saya hanya akan menghitung untuk 2 variabel ya. Untuk variabel C dan D bisa dicoba oleh saudara-saudara di rumah masing-masing. Kita langsung melompat ke soal nomor 1B. Sebentar, kita bentar. Yang B itu F X, Y, berarti kita langsung turunkan F X nya ya. Ini sama dengan dalam kurung 12 dikali 4 X pangkat 4 dikurangi 1 ditambah 24 X pangkat 6. Nah, sebelum kita lanjut, saya jelaskan terlebih dahulu di sini mengapa ada 12 kali 4, karena menurut aturan turunan fungsi polinomial AX pangkat N itu didefinisikan turunannya sebagai ANX pangkat N-1, di mana A itu koefisien dan N itu merupakan pangkat. Itu adalah salah satu dari sekian banyak teorema turunan fungsi aljabar yang saya kadang-kadang menyebutnya juga sebagai polinomial ya. Jadi itu sebabnya mengapa di sini ada 12 kali 4 dan di sini ada 4 dikurangi 1. Kita lanjutkan kembali. F parsial X Y itu menjadi 48X kubik ditambah 24X pangkat 6. Nah, seperti ini. Kita akan lanjut karena kebetulan ini contoh soalnya 2 variabel, jadi kita bisa hitung semua. FY X Y itu sama dengan berarti ini 12X kuartik ya, ini ya 12X kuartik ditambah dalam kurung 24 dikali 6, 24 dikali 6 Y. Maaf, sepertinya ini tadi ada yang salah di sini ya. Maaf, tadi ada yang salah. Saya koreksi terlebih dahulu. Nah, seperti ini yang benar. Dan ini Y pangkatnya 6 dikurangi 1. Kemudian FY X, Y itu menjadi 12X kuartik ditambah 24 dikali 6, 120 ditambah 24, 144 Y pangkat 5. Nah, jadi demikian contoh soal terkait dengan
turunan parsial. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang limit fungsi, di mana limit fungsi itu merupakan sebuah konsep di mana sebuah variabel mendekati suatu titik tertentu atau nilai tertentu, tapi nilainya tidak sama dengan itu. Jadi mendekati nilai tertentu tapi tidak sama. Misalkan untuk bentuk lim x mendekati 2fx, itu artinya fx sejauh x mendekati 2 namun tidak sama dengan 2. Biasanya limit itu digunakan untuk membatasi nilai dari sebuah solusi. Dari sebuah model persamaan, ya, agar nilainya selalu dekat dengan nilai yang diharapkan. Bisa juga untuk membatasi hal-hal yang lain, tapi yang saya sering lihat itu untuk membatasi nilai dari sebuah solusi dalam sebuah persamaan. Nah, dalam materi kali ini saya akan berfokus pada dua teori limit, yaitu limit kiri. Limit kiri itu ketika x mendekati suatu nilai tertentu di sumbu negatifnya, atau bisa dituliskan sebagai lim x mendekati c negatif fx, di mana c negatif itu merupakan wilayah yang didekati oleh x di sumbu negatif. Bisa di sumbu negatif x atau di sumbu negatif y, tergantung nanti grafiknya seperti apa. Sementara untuk limit kanan itu bentuk umumnya atau bentuk formalnya adalah lim x mendekati c plus fx, di mana c-nya itu adalah wilayah di sumbu positif, baik itu sumbu plus x atau plus y di koordinat kartesian. Untuk limit sendiri itu untuk sumbu-sumbu itu tergantung nanti grafiknya seperti apa. Karena kalau untuk linear kan dia bentuknya persamaan garis lurus, jadi sementara untuk kuadrat itu bentuknya parabolik dan lain sebagainya. Kemudian konsep yang biasanya berdampingan dengan limit itu adalah kekontinuan. Jadi kekontinuan itu adalah suatu kondisi, apakah sebuah garis atau grafik persamaan bisa diteruskan atau tidak, dan bagaimana meneruskannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apakah suatu fungsi itu dia bisa diteruskan, ada nilainya di suatu titik tertentu. Aturannya itu sebuah fungsi dianggap kontinu di titik x sama dengan a jika yang pertama fa-nya ada, yang kedua lim x mendekati a fx-nya ada, dan yang ketiga lim x mendekati a fx itu sama dengan fa. Jadi suatu fungsi itu dianggap kontinu ketika fx sama dengan fa saat x-nya itu didekatkan ke a. Jadi a-nya itu sebuah titik yang berada di suatu sumbu. Kalau di grafik persamaan a-nya itu suatu titik. Nah, fx-nya itu suatu persamaan. Jadi kita dekatkan x-nya sedekat mungkin dengan a untuk melihat apakah fx bisa diteruskan atau tidak. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, ini tentang limit ya. Tentang limit. Jadi yang pertama, tentukan nilai dari lim x, y mendekati 3,5. Nah, kalau ada bentuk seperti ini berarti 3 itu x-nya, sementara 5 itu y-nya. Dengan fx-y-nya itu sama dengan 4x kuartik ditambah 12y kubik per 3. Kita langsung coba yang pertama. Ya, berarti ini kita tulis ulang terlebih dahulu. Salah. Ini x, y mendekati
4x kuartik ditambah 12y kubik dibagi 3. Nah, seperti ini. Nah, ini cara menyelesaikannya. Kita kalau seperti ini biasanya bisa langsung dimasukkan. Kita coba langsung masukkan saja ya untuk fungsinya. Ini saya enter dulu. Nah, kita langsung masukkan. Nah, 4 di ini saya buat seperti ini. 4 dikali 3. Ini di sini di kuartik ditambah 12 dikali 5 kubik dibagi 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ini berarti masukkan ya. Kita lanjutkan, kemudian sama dengan lagi. Nah, ini 4 dikali ini berapa ini? 3 kuartik 9 81 2781 ya, 81 dan ditambah 12 dikali 25 kemudian ini over. Nah, seperti ini. Kemudian setting lagi. Nah, ini sebetulnya untuk bentuknya ini kita bisa langsung bagi 3 ya. Kita bisa langsung bagi 3 ini berarti ya. Berarti ini 4 dikali ini berarti tidak tepat ini. 4 dikali ini 4 enter. 4 dikali 27 ditambah 12 dikali 125 bagi 3 itu 4 1. Oh, tidak bisa. Berarti ini tetap ya. Iya, berarti kita harus kalikan 1 ya. 4 kali 81 162 324 ditambah ya, kita sederhana seperti ini dulu, ditambah 250. Oh, berarti 1500 3. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi sama dengan 184 dibagi 3. Nah, seperti ini. Ini berarti berapa? Oh, ini kita taruh sini aja supaya ya. 1824 bagi 3 24 bagi 3 itu 8 608.
pembagiannya seperti ini ya, 608 kali iya benar seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 1 itu kita sudah menemukan nilai limitnya adalah 608. Seperti ini cara pengerjaannya. Jadi kita langsung masukkan saja nilai X-nya 3 dan Y-nya itu 5. Kita langsung masukkan. Mohon maaf ya, tadi mungkin agak lama karena saya juga harus hafalan pembagian lagi ternyata ini. Nah, kita yang kedua itu fx ya. Fx sama dengan 18x tambah 5 ditambah 9x kuartik. Kita yang ditanya itu untuk x sama dengan 10. Nah, yang ditanya itu kekontinuan. Yang pertama kita cari dulu F10-nya. Nah, di sini ini saya yang dipakai adalah kekontinuan untuk satu variabel ya, karena kalau kekontinuan di multivariabel itu kalau boleh jujur saya belum terlalu paham tentang kekontinuan di multivariabel. Jadi ini yang saya pakai yang satu variabel. Jadi ini 18 dikali 10 pangkat 5 ditambah 19 dikali 10. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kita hanya menambahkan ini ya. Nah, 10 itu sama dengan 18. Berarti kalau 18 10 pangkat 3 itu kan jadi 18.000. Berarti ini tambah nolnya 5. Iya, seperti ini. Ditambah 19 34. Nah, seperti ini. Kita beri titik nomornya. Kita beri titik ya, supaya jelas apa yang kita perbuat dengan angka-angka ini. Nah, seperti ini. Nah, F10-nya itu sama dengan 1.990.000. Iya, kita lupa enter dari tadi. Nah, segini. Ini untuk F10-nya. Kita enter lagi. Nah, ini syarat pertama. Jadi di sini saya langsung beri dalam kurung ya. FA-nya ada. Nah, seperti ini. Jadi FA-nya ada dalam contoh soal. Kemudian yang kedua kita menghitung lim X mendekati A Fx itu sama dengan 18x pangkat 5 ditambah 19x pangkat 4. Sebetulnya sama karena konsep limitnya di sini kan, berarti kita langsung masukkan untuk X mendekati A ya, berarti di sini kita langsung 10 ya, seperti ini. Sebetulnya sama, tapi kita akan coba lagi untuk verifikasi juga. Ini 4 sama dengan 18 10 kali 5 ditambah 19 10. Nah, sama dengan nilai
limitnya ada ya, limitnya ada. Limit fx-nya ada. Nah, di sini sebetulnya kita sudah tidak perlu membuktikan lagi ya apakah limnya ini sama dengan FA atau tidak, karena di sini sudah langsung terlihat bahwa limit fx itu sama dengan FA yang tadi sudah kita cari. Nah, di sini kita langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulannya fx sama dengan fx, kesalahan 18x 5 ditambah 9x kuartik itu kontinu di x sama dengan 10. Nah, jadi demikian penjelasan saya pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video kali ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan penyampaian maupun kesalahan dalam teori-teori yang saya gunakan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.